Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Al-Mafudho dari kelas 12 IPS 1 MA Al-Ahliya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Al-Qur'an Hadis, yaitu tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Ada juga guru pembimbingnya, yaitu Bapak Afwan Al-Mutali STHI. Sebelum masuk ke pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran Al-Quran Hadis. Jadi, pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis ialah proses belajar mengajar mengenai bagaimana cara dan menjelaskan makna dari Al-Quran dan hadis, serta mengeluarkan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan apa saja perintahnya dan apa saja larangannya yang terdapat di dalam kedua pusaka tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis. Lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, ialah pengertian sabar. Pengertian sabar yang pertama ialah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Pengertian sabar yang kedua ialah kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Selanjutnya ialah hakikat ujian dan cobaan. Hidup adalah perjuangan. Istilah itulah yang mungkin paling tepat untuk mendeskripsikan makna dari sebuah kehidupan. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari berbagai jenis perjuangan. Jika seorang manusia ingin hidup tanpa mau berjuang, maka sama saja ia sedang mengharapkan sebuah kematian untuk menjemputnya. Cobaan memang terkadang terasa sangat berat, sehingga banyak sekali manusia yang merasa sangat menderita manakala mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada pula yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu untuk bertahan dengan cobaan yang sedang dialaminya. Umat Muslim tidak pantas bersikap demikian, putus asa dan terjebak dalam duka yang tak berkesudahan bukanlah sifat seorang muslim. Seorang muslim hendaknya senantiasa optimis dan berpikir positif, berbaik sangka kepada yang telah memberikan cobaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah ujian adalah kesulitan. Tidak dinamakan ujian bila tidak memiliki tingkat kesulitan. Dengan ujian dan cobaan akan tampak siapa saja hamba yang beriman dan siapa saja hamba yang tidak beriman, siapa saja hamba yang pandai bersyukur dan siapa saja hamba yang pandai bersabar. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5. Selanjutnya ialah ujian bukanlah sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan. Andai kata ujian itu mustahil dijalani, maka baik hamba yang beriman maupun hamba yang tidak beriman akan gagal menjalani ujian tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Yang selanjutnya ialah ujian sebagai pembeda. Ujian bisa membedakan antara hamba beriman dan hamba yang tidak beriman, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang yang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Selanjutnya ialah ujian berlaku terus-menerus dan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. A. Ujian berlaku terus-menerus.
Sepanjang kehidupannya, manusia akan selalu mendapatkan ujian yang akan datang dan pergi silih berganti. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian itu akan senantiasa menimpa seorang hambanya hingga ia ditinggalkan berjalan di atas bumi tanpa membawa beban dosa. B. Ujian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Waqqas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para nabi, kemudian orang-orang terbaik setelah mereka, dan orang-orang terbaik setelah mereka. Seseorang itu diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Jika agamanya tidak kuat, maka cobaan yang berat. Namun jika agamanya lemah, maka dia diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Seorang hamba tidak akan pernah lepas dari cobaan hingga cobaan itu menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan dia dapat berjalan di muka bumi ini tanpa ada sedikit pun dosa. Selanjutnya yang B ialah ayat-ayat tentang ujian dan cobaan. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit pun ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat 155. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Surat Al-Baqarah ayat 156. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 157. Penjelasan pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apabila ditimpa suatu musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kabar gembira itu ada berita bahwa orang-orang yang bersabar itu mendapat berkah, ampunan, rahmat, dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Ada juga surat Al-Imran yang yang artinya kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Surat Al-Imran ayat 186. Asbabun nuzul dari surat ini ialah
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Munzir dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas bahwa ayat itu turun mengenai sengketa yang terjadi di antara Abu Bakar dan Fanhas disebabkan ucapan Fanhas bahwa Allah miskin dan mereka kaya. Abdur Razak menyebutkan dari Ma'mar dari Zuhri dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik bahwa ayat ini diturunkan mengenai Ka'ab bin Ashraf disebabkan syair celaannya terhadap Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Penjelasan dari surat Al-Imran ini ialah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya akan mendapat ujian sebagaimana mereka telah diuji dengan kesulitan di peperangan Uhud. Mereka akan diuji lagi mengenai harta dan dirinya. Sesungguhnya kamu akan diuji mengenai harta dan dirimu. Kamu akan berkorban dengan hartamu menghadapi musuhmu untuk menjunjung tinggi derajat umatmu. Kamu akan meningkatkan perjuangan yang mengakibatkan hilangnya keluarga, teman-teman, perjuangan yang dicintai untuk membela yang hak. Kamu akan difitnah oleh orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang dipersekutukan Allah. Kamu akan mendengar dari mereka hal-hal yang menyakitkan hati, mengganggu ketenteraman jiwa, seperti fitnah dari zina yang dilancarkan oleh mereka terhadap Aisyah. Ia tertinggal dari rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari suatu peperangan di suatu tempat karena mencari kalungnya yang hilang. Kemudian datang Safwan bin Mu'atta menjemputnya. Orang-orang munafik menuduh Aisyah berzina dan Safwan bin Mu'atta. Peristiwa fitnah yang cukup memalukan dan menggemparkan masyarakat Madinah pada waktu itu terkenal dengan kabar bohong. Demikian hebat fitnah yang dilancarkan dan demikian banyak gangguan yang menyakitkan hati yang ditunjukkan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar menghadapinya dan menerimanya dengan penuh takwa, maka semua ini tidak akan mempunyai arti dan pengaruh sama sekali. Dan sesungguhnya sabar dan takwa itu termasuk urusan yang diutamakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Banyak tulisan yang belum rapi karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.